Ini adalah kasus kehamilan pada usia sekitar 9-10 minggu. Jadi ibu ini mengalami kehamilan yang kedua, anak pertama lahiran sesar sekian tahun yang lalu. Dan dia telah melakukan pemeriksaan pada sejawat yang lain sebelumnya. Sudah terlihat kantung kecil sesuai waktu itu 5 minggu, karena dia pas periksa haid telat, langsung periksa dan terlihat kantung. Kemudian pemeriksaan kedua dikatakan kehamilannya tidak bertumbuh dan si ibu ini langsung kemari. Coba kita amati sama-sama apa yang terjadi. Jadi ayo kita amati. Jadi bentuk kantung pertama, yolk sac sudah ada. Jadi kalau yolk sac sudah ada, jelas hamilnya di atas 6 minggu, karena yolk sac muncul dari minggu 5 hingga ke 6. Kita cari embrio. Embrionya tak terlihat. Lalu kita amati bentuk kantungnya. Bentuk kantungnya tidak bulat lagi ya, sudah bersegi-segi begitu. Jadi sebenarnya apa yang terjadi pada kasus ini? Di mana kehamilan harusnya sudah menjelang 10 minggu dan dari edukasi-edukasi yang terdahulu, ibu-ibu bisa melihatkan kalau hamil 10 minggu sudah hampir terlihat apa ya, janin yang aktif, bergerak, ya seperti orang kecil begitu ya. Tapi pada kasus ini, janinnya tidak muncul. Sementara yolk sac-nya ada, jadi ini jelas bukan suatu blighted ovum ya. Kalau blighted ovum kan kehamilan yang kosong. Kalau ada yolk sac artinya hamil itu jadi, pembuahannya jadi, sayang. Entah mungkin ini karena sudah sekian lama kan janinnya berhenti berkembang, terus dia terabsorpsi oleh tubuh ibunya kan, terhisap ya, rusak lah begitu maksudnya, karena sudah sekian lama. Jadi kalau janin tidak muncul, janin tidak terlihat, nah seperti ini, kita hanya melihat kantong kehamilan, ada yolk sac-nya tapi tanpa janin. Ya sekarang kita secara data kita punya bukti pemeriksaan pertama 5 minggu, jadi sesuai hari ini menuju ke 10 minggu. Jadi kita punya marker-marker, tanda-tanda, poin-poin pemeriksaan kehamilan di usia-usia yang sudah kita ketahui dengan pasti. Jadi tidak bisa data itu kan maju mundur ya. Jadi seperti ini yang kita lihat. Kehamilan tanpa janin, yolk sac-nya ada. Mungkinan janin sudah gugur di minggu ke-6 pada saat masih kecil, dan sekarang janinnya sudah hancur kan, karena sudah sekian lama. Ya inilah bentuk kehamilan yang istilahnya namanya misabortion. Jadi kehamilan di mana janin tidak berkembang atau janin gagal berkembang. Dalam arti ini adalah suatu keguguran yang sudah lebih dari 2 minggu tanpa bisa keluar spontan. Jadi kembali dalam kasus ini ya kita jelaskan pada ibunya, Bu, bahwa kehamilan ini sudah berhenti berkembang dan harus segera kita evakuasi. Perhatikan ini, kalau ada suatu kehidupan itu kan kita bisa aliran darah yang kita lihat. Tapi itu kan di sekeliling rahim ya, berarti itu kan aliran darah si ibu, dengan sendirinya ada detak jantung ibunya. Nah ini yang putih ini yang kita lihat, kita tunjuk ini adalah nanti bakal menjadi plasenta. Jadi jangan sampai kita telat untuk mengevakuasi sisa konsepsi kehamilan yang tidak bersih, agar jangan bertumbuh menjadi hamil anggur. Ya sah-sah saja kita mau menunggu, siapa tahu ada mujizat, tapi tolong juga kita mengerti ya bahwa titik pertumbuhan itu sudah digariskan, dan secara embriologi itu, secara keilmuan kan kita sudah bisa memastikan. Jangan sampai kita hanya ingin menunggu, tahu-tahu sudah berkembang menjadi hamil anggur yang malah lebih berbahaya lagi bagi ibunya dan bahkan bisa menjadi keganasan seperti koriokarsinoma.